Kita baca hadis dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Sesungguhnya dunia ini hanya dihuni oleh 4 golongan manusia. Abdin razaqahullahu malan wa ilma, fahuwa yattaqi fihi rabbah, wa yasilu fihi rahimah, wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, fahadha bi afdalil manazil. Seorang hamba yang dikaruniai oleh Allah harta dan ilmu. Kemudian dengan kekayaannya itu dia bertakwa kepada Rabb-Nya, menyambung silaturahim dan mengetahui hak-hak Allah. Inilah manusia yang kedudukannya paling mulia. Kenapa disebut paling mulia? Karena beliau memiliki potensi dan dimanfaatkan potensi itu untuk kebaikan. Wa 'abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu mala. Ada orang yang dikasih ilmu tapi enggak dikasih harta. Fahuwa shadiqun niyyah, dan dia niatnya jujur. Yaqulu, dan dia mengatakan, lau anna li malan na'amiltu bi'amali fulanin. Andai kan saya punya harta, maka saya akan beramal seperti fulan. Lalu kata Nabi SAW, fahuwa biniyati fa ajruhuma sawa. Dengan niatnya orang ini pahalanya sama. Sehingga orang kalau punya niat yang baik lalu diiringi dengan tekad, apalagi sudah sampai diucapkan, maka dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Wa 'abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilma. Ada orang yang dikasih harta tapi tidak dikasih ilmu. Fa huwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Dia habiskan hartanya tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah. Wa la ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dia tidak bertakwa kepada Allah, tidak gunakan sambung silaturahmi, dan tidak tahu kewajiban apa yang harus dia tunaikan terhadap hartanya. Nggak pernah mikir zakat. Dan banyak kaum muslimin yang seperti itu. Orang-orang kaya di antara kaum muslimin yang kayak gitu banyak sekali. Nggak ngerti zakat itu apa. Bahkan jangankan nggak ngerti, nggak kepikiran kalau ternyata dalam agama ini ada kewajiban zakat. Betul, dia orang yang punya amal sosial ya. Kadang dia menderma, beramal sosial, nyumbang. Tapi nggak kepikiran zakat. Sehingga dia tidak tahu kewajiban yang harus dia tunaikan terhadap hartanya. Padahal orang yang nggak bayar zakat, Masya Allah, ancamannya sangat berat. Ancamannya sangat berat. Disetrika oleh Allah Subhanahu wa taala badannya dengan setrikaan yang terbuat dari hartanya. Maka Allah jadikan hartanya itu jadi setrika, kemudian dipakai untuk nyetrika. Fatukwa biha jibahuhum, patuknya disetrika. Wa junubuhum, punggungnya disetrika. Kemudian badannya disetrika. La haula wala quwata illa billah. Waliyadzubillah. Dan juga hartanya diwujudkan oleh Allah dalam bentuk syuja'un aqra. Ular yang bisanya sangat kuat sampai botak kepalanya. Lalu melilit orang yang punya harta itu. Kemudian dia akan memangsa pemiliknya. Dan ular ini mengatakan, ana maluka, ana kanzuka. Aku adalah hartamu, aku adalah simpenanmu. Disebabkan karena orang ini tidak mau bayar zakat. Makanya bersyukur kepada Allah kalau kita punya harta dan kita sadar akan kewajiban untuk bayar zakat. Karena berarti kita tahu kewajiban yang harus kita tunaikan terhadap harta kita. Padahal ya, banyak sekali orang yang dia kaya, dia punya harta 1 nisab, tapi nggak pernah kepikiran untuk bayar zakat.